kita semua, yang terhormat Bapak PLT, yang terhormat juga Bapak Ibu Guru SMP Negeri Sata Probo. Pada pagi hari ini saya akan berbagi pengalaman dan juga berbagi praktik baik tentang budaya positif. Sebelum kita lanjutkan untuk saya memaparkan materi, saya minta untuk salah satu teman untuk memimpin doa kegiatan kita pada pagi hari ini. Saya minta Ibu Yuni untuk memimpinnya. Baik, Bapak Ibu Guru, marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas cinta dan penyelenggaraanmu kepada kami, sehingga pada pagi hari ini Kau masih memperbolehkan kami untuk kembali hadir di sini untuk melanjutkan segala aktivitas yang telah Engkau embankan kepada kami. Berkatilah kami sepanjang hari ini, berkatilah segala pekerjaan kami hari ini, semoga segalanya sesuai dengan rencana-Mu. Engkau kami puji ya Tuhan hari ini, esok dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih untuk Ibu Yuni yang sudah membawakan doa pada pagi hari ini. Selanjutnya saya persilakan untuk Bapak PLT, mungkin ada 1-2 kata yang untuk disampaikan. Baik, terima kasih Ibu. Hari ini kita diseminasi tentang segitiga restitusi. Baik, segitiga restitusi itu Bapak Ibu salah satu materi guru penggerak. Dan seperti apa nanti inti materinya Bapak Ibu, nanti kita berikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Ibu Ika. Dan saya sendiri sudah pelajari itu, tapi saya tidak punya wewenang untuk menjelaskannya kepada Bapak Ibu. Nanti Ibu Ika sendiri yang menjelaskan. Dan sangat penting memang ini mempraktikkan segitiga restitusi dalam pembelajaran, terutama berkaitan dengan peserta didik, sehingga hindari namanya hukuman, ya. Bahkan riba juga tidak diizinkan, disarankan pakai restitusi. Ya, waktu seluasnya saya berikan kepada Ibu Ika untuk menyampaikan secara detail tentang segitiga restitusi. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Baik Bapak Ibu Guru, yang pertama itu adalah budaya positif. Nanti budaya positif itu segitiga restitusi masuk di dalam budaya positif. Budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Konsep inti budaya positif itu sendiri ada beberapa bagian. Yang pertama itu pembelajaran dengan paradigma baru, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima hukuman, konsekuensi dan restitusi, yang keenam posisi kontrol guru, yang ketujuh keyakinan kelas, dan yang terakhir yang kedelapan itu adalah segitiga restitusi. Untuk pembelajaran dengan paradigma baru, itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi, seperti yang sekarang ini kita bahas di sekolahnya kita akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di situ ada profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan juga mandiri. Nah, selanjutnya disiplin positif itu adalah pembiasan hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah
terutama bagi murid agar berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, kebutuhan dasar manusia itu sendiri, yang pertama itu ada bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Dalam bertahan hidup itu contohnya seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Karena itu adalah salah satu cara untuk kita tetap bertahan hidup. Yang kedua, contoh dari kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Karena kita manusia itu adalah makhluk sosial yang tentunya tidak bisa hidup sendiri. Dan yang ketiga, penguasaan, itu contohnya adalah harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Itu adalah kebutuhan manusia dalam penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Mandiri, memiliki pilihan mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah dirinya. Yang kelima, kesenangan. Kesenangan seperti yang biasa kita lakukan di dalam kita humor, kita bercanda gitu. Yang selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Menurut Diane Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline, ada 3 alasan motivasi manusia dalam melakukan sesuatu. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Misalnya kalau murid melakukan disiplin itu karena dia takut untuk jangan sampai dapat hukuman. Itu adalah motivasi ekstrinsik. Dan yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan kedisiplinan itu karena berharap dia mendapatkan imbalan. Mendapatkan imbalan misalnya pujian dari Bapak Ibu guru begitu. Dan itu termasuk motivasi ekstrinsik juga. Dan yang terakhir, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin karena dia mempunyai kesadaran akan nilai kebajikan diri sendiri dan mempunyai harga diri. Bahwa dia tak akan tahu kalau dia melaksanakan nilai-nilai kebajikan itu demi untuk kebaikannya dia. Nah, itu masuk di dalam motivasi intrinsik. Selanjutnya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu sifatnya kalau kita menghukum anak-anak, tentu anak-anak akan merasa sakit, menyakitkan. Mungkin dia akan merasa tersakiti, tidak nyaman, memaksa, dan murid tentu akan menyembunyikan kesalahan karena ada rasa takut dihukum tadi. Nah, kalau konsekuensi ini penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus dan respon. Dan murid tentu akan menghormati peraturan. Itu kalau ada konsekuensi. Misalnya kalau murid melakukan kesalahan, nanti konsekuensinya apa? Konsekuensi ini lebih baik dari hukuman. Dan yang terakhir, restitusi. Restitusi, murid lebih bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah, murid menghormati dirinya dan juga orang lain. Itu restitusi.
Nah, selanjutnya ada posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru itu ada 5. Yang pertama penghukum, pembuat rasa bersalah, merasa bersalah, terus teman, dan juga pemantau. Yang terakhir adalah manajer. Dalam penghukum, contohnya guru menyuruh siswa berdiri dengan sebelah kaki di depan kelas. Itu contoh penghukum. Contoh posisi kontrol guru sebagai penghukum. Kalau sebagai pembuat rasa bersalah, misalnya dengan kata-kata, kesekian kali Bapak atau Ibu sudah ingatkan, kamu senang ya melihat Bapak bertindak terus-menerus seperti ini. Jadinya siswa itu merasa punya rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Posisi kontrol guru sebagai teman. Itu biasanya dengan ada kata-kata, ayo dong kamu kerjakan tugasnya. Nanti kalau sudah selesai kita main games. Jadi kita dengan siswa itu seperti teman. Dan selanjutnya pemantau, sebagai pemantau. Posisi kontrol guru sebagai pemantau. Misalnya dengan ada kalimat, kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya. Sekarang segera selesaikan tugasnya dan segera kumpulkan. Itu sebagai posisi kontrol sebagai pemantau. Yang terakhir sebagai manajer, misalnya ada kalimat, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Keyakinan sekolah apa yang kamu langgar? Dan apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikannya? Sebagai manajer ini biasanya penyelesaian dengan cara restitusi tadi. Nah, selanjutnya keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Dan keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Nah, ini daftar nilai-nilai kebajikan. Ada peduli, keterus-terangan, kebersihan, komitmen, rajin, keberanian, integritas, rasa hormat, itu ada kebahagiaan. Kalau integritas ada kebahagiaan, keadilan, baik hati dan kesetiaan. Rasa hormat itu ada tanggung jawab, pengabdian, dan bijaksana dan lain sebagainya. Nah, contohnya ini nilai-nilai kebajikan atau keyakinan. Kembalikan barang ke tempatnya, itu termasuk mempunyai rasa tanggung jawab. Misalnya lagi dilarang mengganggu orang lain, itu termasuk dalam saling menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu adalah komitmen, jadi siswa mempunyai komitmen. Dilarang melakukan kekerasan, itu masuk di dalam keamanan. Dilarang merokok, kesehatan, dan menggunakan helm ketika berkendara, itu adalah keselamatan. Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas yang sudah disepakati. Kebetulan kapan hari saya sudah membuat keyakinan kelas itu di 9A dan juga di 9B. Ini contohnya saya sudah buat begini, hanya belum saya print dan belum saya tempelkan di kelas. Nah, ini yang terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi merupakan sebuah strategi yang dapat dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi menuntun murid untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Dengan penerapan segitiga restitusi, murid diharapkan bisa kembali ke kelompok mereka dan telah memiliki karakter yang kuat serta dapat memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Nah, langkah-langkah penerapan segitiga restitusi. Menstabilkan identitas, itu yang pertama. Saat dalam kondisi emosional, otak tidak akan mampu berpikir rasional. Pada saat itulah guru berupaya menstabilkan identitas anak sehingga bisa lebih tenang dalam mencari solusi untuk menyelesaikan masalah. Dan validasi tindakan yang salah,
Mengacu pada teori kontrol, segala tindakan manusia pasti mempunyai maksud atau tujuan tertentu, entah itu baik atau buruk. Saat tidak mengakui anak berbuat salah, maka dia akan tetap dalam masalah. Jadi dalam validasi tindakan ini kita menanyakan kepada anak, apa alasan kamu melakukan kesalahan itu? Dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan, teori kontrol berpendapat bahwa manusia termotivasi secara internal saat langkah pertama dan kedua sukses dilakukan, anak-anak siap dihubungkan dengan nilai-nilai kepercayaan. Kemudian berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, ini penerapan segitiga restitusi. Menstabilkan identitas. Itu biasanya kita membuat kata-kata dulu kalau anak-anak melakukan kesalahan, misalnya kita panggil anak-anak, menstabilkan identitas supaya dia tidak ada rasa takut. Itu kita memberikan masukan dan juga kata-kata yang memotivasi dia, bahwa setiap manusia itu dengan kata-kata yang halus. Karena biasanya kalau kita, ini juga saya baru belajar segitiga restitusi ini, karena kebanyakan kita guru kalau anak melakukan kesalahan ini langsung diberikan hukuman, entah itu dengan kata-kata kasar atau dicubit, itu pasti itu. Dan dalam penerapan segitiga restitusi ini, yang pertama menstabilkan identitas itu kita berbicara kepada anak, memberikan penguatan bahwa semua manusia itu pernah melakukan kesalahan. Berbuat salah itu adalah manusiawi. Itu kata-kata yang di dalam menstabilkan identitas. Tidak ada manusia yang sempurna. Bahkan Bapak Ibu guru pun juga pernah melakukan kesalahan. Dan Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari masalah ini. Jadi di awal, untuk anak-anak bisa mengakui kesalahannya, kita berusaha mencari kata-kata yang memberikan penguatan kepada anak-anak. Contohnya kata-kata yang seperti itu. Dan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, ini mencari alasan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kalau misalnya ada anak-anak yang membuli sama temannya, alasannya kamu membuli teman kamu itu apa? Gitu. Supaya dia, tapi dengan kalimat, dari intonasi kita bicara juga kadang mempengaruhi kejujuran anak. Jadi saat kita berbicara itu harus dengan intonasi yang halus, lembut begitu. Yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi dari ini. Terus kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu melindungi sesuatu yang penting bagimu. Misalnya dia melakukan itu karena membela diri. Misalnya. Terus menanyakan keyakinan, itu yang terakhir. Karena kita sebelumnya kan sudah membuat keyakinan kelas. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan ini misalnya dengan kata-kata, kamu tahu tidak kalau kamu sudah melanggar keyakinan kelas yang sudah kita buat di dalam kelas kita. Terus kalau misalnya anak-anak menjawab, iya Bu, saya tahu, saya sudah melanggar keyakinan kelas kita. Terus menurut kamu keyakinan kelas apa? Kelas. Dan apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Itu di dalam pertanyaan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, yang terakhir dalam menanyakan keyakinan itu bisa juga dengan kata-kata, untuk kamu menebus kesalahan kamu ini, kira-kira apa yang harus kamu lakukan? Seperti itu, di dalam menanyakan keyakinan. Kalau misalnya ada anak-anak yang melakukan bullying terhadap temannya, mungkin dengan penyelesaian secara restitusi, anak-anak akan berpikir bahwa oh iya, saya salah. Jadi setelah itu saya akan melakukan misalnya, saya akan meminta maaf kepada teman yang sudah saya bully. Seperti itu. Nah, ini semua adalah nilai-nilai kebajikan dan juga budaya positif yang sudah saya pelajari di dalam CGP. Mungkin ada masukan dari teman-teman, atau mungkin bisa teman-teman mengambil refleksi bagaimana perasaan teman-teman, Bapak Ibu, di dalam mengikuti desiminasi ini.
apa hal yang menarik dari materi budaya positif yang sudah saya sampaikan tadi, dan apa rencana Bapak Ibu guru untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita. Nah, selanjutnya sebentar saya akan bagikan umpan balik kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin bisa mengisikan perasaan Bapak Ibu setelah mendapatkan materi tentang budaya positif ini. Mungkin ada yang kurang mengerti atau apa, terserah nanti Bapak Ibu isinya di sini. Atau rencana selanjutnya Bapak Ibu apa setelah mendapatkan materi budaya positif. Mungkin dengan sebagai wali kelas saya akan membuat keyakinan kelas, gitu. Itu salah satunya. Saya bagikan ini, saya minta sekitar 3 menit atau 4 menit untuk Bapak Ibu mengisinya. Terima kasih Bapak. Baik, kita berikan aplaus untuk baiklah Bapak Ibu luar biasa.